Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Andis Gunawan, masih di Pendidikan Calon Guru Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Pada akhir pembelajaran modul 1.1 ini, ada 3 refleksi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Selaku pendidik, saya berpikir bahwa anak didik itu ibarat seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Artinya, pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi seperti yang diinginkan. Selama ini, saya merasa bahwa pada saat mengajar, saya sebagai pendidik menjadi pusat dalam pembelajaran, di mana siswa harus memperhatikan, mendengar, dan menyimak. Setelah itu, siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh pendidik sebagai evaluasi dari kegiatan pembelajaran. Selain itu juga, anak didik dijadikan subjek dalam mengejar target pembelajaran. Kami selaku pendidik dengan tidak memperhatikan karakteristik peserta didik sesuai dengan kodratnya yang memiliki cipta, rasa, dan karsa yang berbeda-beda. Selain itu, kami juga merasa bahwa anak didik belajar hanya sebatas di ruang kelas atau ruang praktek saja, tapi tidak memberikan kebebasan mereka belajar dimanapun yang mereka anggap nyaman. Refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya memahami pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara di mana pendidikan itu harus berpihak pada anak dan pendidikan itu bertujuan menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan atau sebagai anggota masyarakat. Saya harus membenahi diri, mulai dari diri saya, bahwa seorang pendidik bertugas hanya menuntun dalam proses tumbuhnya anak. Menuntun saya artikan memberikan teladan, bimbingan, arahan, dan dorongan pada anak agar mampu mengembangkan fitrah yang dibawanya. Pendidik adalah pamong yang bertugas untuk memong anak agar menjadi manusia merdeka secara lahir batin. Saya semakin memahami bahwa dalam pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam perlu diperhatikan agar pendidik mampu mengidentifikasi karakter siswa, potensi, sosial budaya yang sudah dibawa oleh anak. Saya, pendidik, hanya menuntut agar menuju ke jalurnya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kodrat zaman juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi cara menuntun anak dengan menyesuaikan perkembangan peradaban saat ini. Kita tidak boleh menyamakan ketika kita masih belajar yang sudah sangat berbeda dengan saat ini. Saya memahami makna dari semboyan pendidikan ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tutpuri handayani.
sehingga mampu merubah pemikiran tentang pendidikan yang awalnya hanya sekadar mentransfer pengetahuan kepada anak, berubah menjadi proses menuntun anak pada keselamatan dan kebahagiaan, baik secara lahir, batin, yang berarti menjadi manusia merdeka. Saya pun sadar bahwa selama ini salah dalam menerapkan proses pendidikan, yakni kegiatan belajar mengajar, di mana saya menganggap bahwa saya sebagai pendidik menjadi pusat dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa hanya senantiasa menyimak, memperhatikan, dan mendengarkan guru menjelaskan. Setelah itu, siswa diminta untuk mengerjakan tugas atau latihan soal sebagai bentuk evaluasi keberhasilan kegiatan pembelajaran. Ki Hajar Dewantara mengajarkan saya bagaimana memperlakukan anak didik sebagai manusia, makhluk, dan benda hidup dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana saya memberikan kebebasan, kemerdekaan lahir dan batin kepada mereka dalam belajar sesuai dengan kodrat mereka, yakni potensi dan karakter mereka. Menyadarkan saya juga bahwa sebagai pendidik tidak membatasi anak didik kita dalam berkreasi, berpendapat, berinovasi, dan mengembangkan pengetahuan dan kompetensi yang mereka miliki. Saya sebagai pendidik memaksimalkan tugas dalam mendidik, yakni menuntun dan membimbing mereka untuk dapat mengembangkan kompetensi dan pengetahuan mereka agar tidak tersesat dan salah jalan. Yang terpenting yakni penguatan terhadap perilaku mereka untuk menjadi insan yang baik. Dan refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Beberapa hal yang akan diterapkan agar pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merencanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan. Membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik mampu menumbuhkan kesadaran belajar bersama. Memberikan teladan kepada peserta didik dengan melaksanakan pembiasaan untuk menumbuhkan budi pekerti. Mengidentifikasi cara belajar peserta didik, kemampuan menyerap materi, potensi yang dimiliki peserta didik. Merubah model pembelajaran yang selama ini teaching center beralih menjadi student center dengan menerapkan pembelajaran problem based learning dan project based learning. Perbanyak kegiatan pembelajaran dengan diskusi kelompok dan diskusi antar teman sehingga peserta didik aktif dalam belajar. Ruang belajar pun tidak hanya dibatasi pada ruang kelas dan ruang praktik di sekolah saja. Mereka bisa belajar langsung di masyarakat, di lapangan, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Peran guru yakni memberikan stimulus atau pemantik di awal pembelajaran. Selanjutnya, guru hanya menuntun dan membimbing siswa dalam pembelajaran. Pendidik juga harus kreatif dan inovatif dalam menyediakan media pembelajaran, menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Itulah pembahasan terkait dengan modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.